Horas Amanginang, selamat Advent kedua. Mari kita mulai ibadah kita dalam Advent kedua ini. Damai sejahtera dan terang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Advent kedua, marilah kita menyalakan lilin damai. Yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita menjadi seperti palungan Betlehem, damai, hening, bening, teduh menyambut kedatangan Tuhan, Sang Raja Damai. Tunjukkanlah secara segala biasa saya yang diwujudkan dalam pelayanan iman dan baptis. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan dihembuskan, yang berliku-liku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 39 ayat 1. Mari kita dengarkan renungan. Horas Amanginang, selamat Advent. Renungan Selasa 7 Desember 2021. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami dari pagi hingga malam Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami hendak membacakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh menyempurnakan, semakin bertumbuh iman kepercayaan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 38 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu Dia Penyelamatku. Amanginang, seorang tukang bangunan memanjat ke atas tembok yang tinggi di gedung yang sedang mereka kerjakan.
Ketika dia berada di posisi tersebut, ada pesan penting yang harus disampaikan kepada kerabat kerjanya di bawah. Dia mencoba berteriak-teriak dengan keras, namun temannya tidak dapat mendengar karena suaranya hilang ditelan kebisingan mesin-mesin dan alat pertukangan lain yang sedang beroperasi. Oleh sebab itu ia berusaha mencoba melemparkan uang logam di depan sahabatnya dengan maksud itu menarik perhatian agar menoleh ke atas. Ternyata mendengar suara dentingan uang logam tersebut, temannya berhenti sejenak dan melihat uang logam itu serta memungutnya, kemudian dia bekerja kembali. Tiba-tiba pekerja yang di atas tadi mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkan ke bawah dan tepat sekali mengenai kepala temannya. Karena sedikit merasa sakit, barulah dia menengadah ke atas seraya melihat kode temannya sambil menjatuhkan secari kertas yang berisi pesan. Amang Inang, seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti pekerja bangunan itu. Setiap hati kita mendapat berkat, baik berkat yang kecil maupun berkat besar, namun sering kita lupa kepada Sang Pemberi berkat itu. Ada banyak pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Akan tetapi kita mengabaikannya karena rutinitas hidup sehari-hari ditelan oleh kesibukan pribadi. Padahal kita tidak menyadari bahwa pesan-pesan itu berisikan janji berkat. Terpaksa Tuhan harus berbicara kepada kita melalui lemparan batu kecil yang kadangkala menyakitkan. Barulah kita menengadah ke atas. Lemparan batu kecil dalam kehidupan ini bisa dalam bentuk masalah, badai, gelombang yang menimpa kita. Amang Inang, firman Tuhan hari ini mengajak kita, baik susah maupun senang, kita harus selalu datang kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan itulah yang Dia kehendaki. Dan di saat bersikap seperti itulah jiwa kita mendapat ketenangan dan kesejukan. Renungkan bagaimana Yesaya, seorang nabi yang banyak mengalami penderitaan, bahkan sampai mati digergaji. Namun ia mengaku bahwa penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Seringkali Allah ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya agar menikmati janji-janji yang lebih menyenangkan. Akan tetapi kita terlena dengan kesibukan dunia ini. Jangan menunggu sampai mendapat lemparan batu dari Tuhan. Tuhan tetap menunggu kapan kita membuka hati supaya Dia masuk ke dalam hati kita. Masa-masa Advent ini masa kita untuk mempersiapkan hati supaya Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menunggu dan menunggu kami datang kepadamu. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menyambut kami. Biarlah melalui hidup kami semua orang melihat bahwa kami beroleh keselamatan dan berkat hanya karena perbuatan-Mu sendiri. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 41 ayat 1 dan 4. Saya
Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas selawatan-Mu ke dalam hidup kami. Berilah kami cahaya kebenaran Kristus, sehingga kami membuka hati dan mempersiapkan kedamaian hidup, rumah tangga dan persekutuan kami untuk kedatangan Tuhan. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu, dengan membawa damai sejahtera kepada sesama kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dalam nama Dia, Sang Raja Damai, jalan kebenaran dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Horas selamat Advent Madi Tasaluna.